Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Argifari. Dan sebelah saya Fajar Lanang Saputra. Ya, di sini kita kedatangan teman-teman mahasiswa dari berbagai perkuliahan. Ya, di sini ada Mas Faik. Gimana Mas Faik kabarnya? Baik-baik aja. Ya, Mas Faik ini dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan pertanian. Kemudian di sebelah kirinya ada Mas Mufid. Gimana Mas Mufid kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Mufid ini adalah salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung di jurusan Bioengineering. Ya, di sebelahnya ada Mas Ocan. Ini lulusan salah satu universitas terbaik di Indonesia, UGM. Dia dari jurusan sastra Inggris. Nah, di sini kita akan sharing-sharing. Kita akan tanya-tanya Jar Tentang tips and trick bagaimana masuknya perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, pertama kita mau tanya nih Mas, tujuan di perkuliahan tuh, tujuan masuk kuliah tuh untuk apa sih Mas? Coba dari Mas Faik. Kalau dari aku sendiri kan tujuan kuliah karena mikir kayak dunia pekerjaan untuk beberapa tahun ke depan kan kita juga nuntut harus Punya standar. kalau standarnya kan kuliah. Kalau misalkan SMA tuh kadang kalau mau lebih tinggi lagi tuh kan prosesnya rada susah ya. Nah, saya tuh mikirnya ya udah yang penting kuliah dulu, ntar buat karir saya nanti tuh biar gampang gitu. Selain itu kalau formalnya sih itu sebenarnya. Kalau di luar formalnya ya nanti lah. Ini Mas Faik ya. Coba tanya Mas Mufid nih. Kalau dari aku pribadi, kuliah itu buat itu sih. Jadi kan di atasnya SMA itu ada kuliah, ya. Jadi kita di kuliah itu banyak sih, kayak itu kan udah ada banyak sekali jurusan. Dari jurusan itu kita bisa belajar banyak hal sih. Jadi kayak kita bisa lebih memfokuskan diri kita mau belajar kemana gitu. Misalnya di sini Mas Faik dia pengen ke arah pertanian, jadi dia masuk jurusan pertanian. Sini Mas Ocan lebih ke arah bahasa Inggris gitu, sastra Inggris untuk lebih mengenal tentang budaya Inggris dan lain-lain seperti itu. Kalau dari aku pribadi ingin aktif lah di daerah biologi dan teknik, makanya aku masuk ke bioengineering kayak gitu sih. Itu berdasarkan benar-benar kemauan dari diri sendiri ya Mas ya? Iya, kalau dari aku pribadi, aku emang kemauan diri sendiri dan emang ya kita tujuan dari kuliah itu ya kita menambah ilmu sih gitu. Iya. Kalau dari Mas Sultan sendiri apa pendapatnya nih tentang kuliah? Kuliah ya. Nah, kalau menurut saya sih yang sebagai dasar alasan dari personal saya sendiri kenapa kuliah itu ya karena emang tuntutan kehidupan ya. Iya. Bagaimana kita survive, bagaimana kita bisa mengikuti jalan di bumi ini tuh ya dengan mencari ilmu. Iya. Dengan kamu menambah ilmu yang banyak, itu pasti wawasan semakin banyak dan Iya, pengetahuan. insting survive untuk Iya. kehidupan ini pun juga semakin tinggi gitu loh. Iya. Semakin banyak ilmu pun semakin ya bukan dipandang, semakin ya lagi-lagi ya balik lagi untuk insting survive. Jadi mencari ilmu adalah sebagai prioritas gitu, menurut saya. Emang tujuannya mau ke Sasing atau terpaksa gitu atau ada alasan? Kalau bicara soal jurusan memang passion saya di bahasa Inggris ya. Jadi saya emang memilih untuk ya belajar bahasa Inggris, tapi ternyata ya belajar sastranya juga lah. Iya. Gitu. Terus kemudian ini kan biasanya kan dari SMA itu pada pilih kenapa kok pilih kuliah dulu, kenapa nggak kerja gitu loh. Kan biasanya kan ada yang habis lulus Cari uang dulu gitu misalnya. Kenapa kalian ini pilih kuliah dulu nggak kerja dulu misalnya gitu. Coba kalau dari Mas Faik sendiri gimana? Kalau itu sih sebenarnya pilihan dari masing-masing ya. Kayak misalkan saya yang tadi bilang kenapa saya mau kuliah tuh udah dijelasin tadi ya. Kalau misalkan tergantung latar belakangnya dia juga. Kalau misalkan dari ada latar belakang sosial atau apalah makanya jadi dia ingin kerja dulu. Sebenarnya dari niat awalnya dia dulu sebenarnya. Dari situ sih. Benar-benar mungkin kayak omongannya Mas Mufid tadi sih. Benar-benar kalau mau dari diri sendiri ingin ke situ ya
Ya, udah di kita situ ya. kuliah aja dulu, nggak usah kerja dulu kan. Untuk selanjutnya sih Mas, ini gimana sih kalau dari Mas Mufid? Mungkin emang kalau mau milih jurusan harus yang passionnya kita, yang istilahnya kita merasa pas lah di situ. Kalau tips-tipsnya cara pilih PTN yang pas tuh gimana sih Mas? Mungkin Mas Ocan atau Mas Mufid bisa jawab. Oke, untuk memilih PTN yang cocok. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari setiap perguruan tinggi itu mempunyai jurusan unggulannya masing-masing. Benar Kayak, banget. ada mungkin satu kampus yang dia sangat bagus di jurusan hukum, atau dia bagus di jurusan tekniknya, atau dia bagus di jurusan kedokterannya misal. Itu kalian itu pintar-pintar aja sih kalian browsing-browsing. Yang jelas tuh pintar-pintar nyari-nyari lah di internet. Kita udah ada media internet yang sangat luas, kita bisa cari informasi tentang kampus itu seperti apa. Bahkan kita bisa sampai ngeliat apa aja sih sebenarnya dipelajari di jurusan tersebut gitu. Itu sangat penting sih. Jadi kalau bisa tuh mengenal kampus tuh sampai tahu sebenarnya apa sih yang dipelajarin, sehingga kita juga nggak terkesan salah jurusan atau ya asal masuk aja gitu sih. Nggak terkesan terpaksa ya Iya, masuk ke sana ya Mas. Bener sih. Ya mungkin itu benar-benar masukan yang bagus ya Jar buat kita. Iya. Istilahnya kita masih Anak SMA kan seringnya iya. bingung pilih jurusannya kemana nih gitu. aku pengennya ke sini istilahnya Kadang ikut temen gitu juga ya. Harusnya manajemen aja, nanti ke depan uangnya banyak. Kadang juga ada gitu kan. tuntutan orang tua Iya. juga gitu ya, orang tua nggak boleh Iya sih, kemana bener. gitu. Kalau pendapatnya dari Mas Ocan gimana sih? Ini udah lulus kan biasanya punya berpengalaman gitu luas, ya. pengalaman yang panjang banyak. Ya, Ya, Mas Ocan pengalaman tuh nggak Mas, cuma gimana ya, emang nanti kalian juga mengalami juga, pasti cycle hidup gitu ya, apalagi kita masuk ke dunia perkuliahan pasti semuanya mengalami. Nah, untuk pertanyaan tadi tentang tips memilih PTN Mas. memilih PTN. Iya. Kalau yang terpenting itu yang dicari itu jurusan dulu. Iya. Passionnya di mana? Kita lihat pada diri masing-masing. Passion jurusan kita tuh apa sih cocoknya gitu loh. Apapun itu. Kita harus melihat diri kita punya apa di dalam diri kita kan. Biasanya kan menjadi masalah. Yang menjadi masalah sekarang itu banyak yang bilang orang salah jurusan. Ya. Karena Iya. mungkin mikirnya saya pengennya universitas ini, tapi jurusan yang penting yang masuk universitas. Iya, yang penting masuk aja dulu. Yang penting masuk. Padahal ketika dijalani pasti ya gimana kalau jurusan nggak sesuai passion, otomatis nggak akan jalan juga ya. Iya, Jadi yang menurut benar. saya itu yang penting cari searching yang dikatakan tadi Mas Win, jurusan dulu aja. Jurusan apa yang cocok itu. Gimana passion kan pasti di sepanjang kamu sekolah SMA lah, pasti juga menemukan lah aku suka pelajaran ini. Tiba-tiba suka ini, suka ini. Jadi kerucutin lagi aja gitu lah. Misalnya kayak saya sastra Inggris, bukan sastra Inggris, saya suka bahasa Inggris. Jadi saya searching jurusan-jurusan, misalnya mulai dari universitas yang kita jadi tujuan juga ya, misalnya universitas terbaik itu kita searching. Ada jurusan sastra Inggris, ya udah mantep. Ini universitas bagus nih, jurusannya juga sesuai ya, ambil aja. Sama tambahin doa itu ya. Nah, Iya, doa itu sih penting sih, yang penting. nggak usah dibahas mungkin itu. Usaha tahu Kebahagiaan tuh pasti ada. Iya. Tapi kalau udah set, insya Allah lah. Iya. Istilah kayak gitu. Oke. Nah ini kan rata-rata kan masuk perkuliahan kan rata-rata pakai jalur SBMPTN ya. Rata-rata maksudnya kebetulan. Jadinya gimana nih waktu masa-masa mas-mas ini tips-tipsnya menghadapi SBMPTN tuh gimana gitu? Kalau terserah mau dari Mas Ocan, Mas Fai atau Mas Mufid? Jadi coba dari Mas Mufid ya, atau mungkin ya? Mas Mufid ya yang Oke, dari tahun sebelumnya. Iya, jadi kalau untuk persiapan SBMPTN itu sendiri, emang biasanya kita belajar sih. Maksudnya belajarnya benar-benar ketika kan kebanyakan dari anak SMA itu untuk belajar UN atau belajar SBMPTN. Iya. Bener banget. Mungkin kita kalau melihat dari kondisi sekarang UN itu nggak terlalu Prioritas. Nggak terlalu prioritas prioritas. untuk kita masuk ke universitas mana gitu. Iya. Jadi emang kebanyakan berfokus ke SBMPTN atau UTBK dan lain-lain itu. Tapi ya itu di situ belajarnya mungkin ada yang bisa ngambil les, bisa les di tempat-tempat les atau ada juga yang belajar sendiri dan lain-lain. Tapi yang jelas yang paling penting itu ya tetap itu sharing sama teman-teman. Artinya jangan sampai kita tuh mengurung diri untuk belajar sendiri. Belajar sendiri. Sama jangan lupa juga untuk istirahat karena otak kita juga butuh istirahat, kita juga butuh refreshing. Istilahnya Jadi, harus punya pola-pola sendiri ya maksudnya Iya, belajar. artinya Iya. tidak perlu dipaksakan setiap hari untuk belajar, tapi kita bisa mengatur waktu sehingga belajar apa yang kita pelajari itu bisa benar-benar masuk ke otak kita. Seperti itu sih.
Mungkin bener-bener itu sih. Bener-bener. Istilahnya kita harus punya pola, kalau belajar ya belajar, ngobrol sama temen ya oke, mungkin ada istirahat main game ya oke, yang penting kita punya pola-pola sendiri sih Mas ya. Terus kita tanya nih, tips dapat beasiswa kuliah tuh gimana sih? Kan jujur ya saya istilahnya pengen ya Mas, wah kalau kuliah tuh Gratis gitu ya gratis, istilahnya. mungkin bisa istilahnya Nggak biayanya membebani dipotong. orang tua. Kalau menurut Mas Mufid, Mas Ocha sama Mas Baik gimana sih beasiswa itu? Gimana Mas? Ya, ini saya bantu jawab ya. Sebenarnya saya selama ini belum pernah dapat beasiswa. Iya. Tapi untuk tips yang mungkin saya bisa menjelaskan. Tapi Istilah pengetahuan lah. iya, beasiswa itu bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya ini beasiswa masuk kuliah atau gimana? Beasiswa kalau apa namanya? Kalau kita dapat nilai bagus tuh loh Mas. Kalau di kuliah. Oh, beasiswa umum ya. Iya. Jadi iya. Gimana ya? Beasiswa itu yang penting itu teman-teman harus aktif sendiri. Aktif mencari beasiswa itu ya tadi lihat media internet terus Sharing koneksi paling penting, koneksi. Oh, koneksi. Teman itu paling penting untuk diajak sharing, apalagi terus beasiswa ya. Misalnya tanya-tanya ada beasiswa apa sih gitu loh. Harus kita sharing, kita jelasin satu-satu gitu loh. Nah, jadi beasiswa itu sendiri ya yang paling dasar itu teman-teman harus aktif sendiri gitu, aktif sendiri untuk mencari beasiswa. Bertanya sama dosen juga pengaruh ya Mas. Nah, itu apalagi dosen ya, itu perlu banget untuk ya itu Salah satu komponen untuk dapat beasiswa juga di situ. itu untuk kalau udah masuk kuliah, tapi kalau untuk beasiswa kuliah ya itu saran saya ya aktif untuk mencari di internet dan banyak kok media seperti itu. Kalau dari aku sendiri mungkin untuk beasiswa itu jadi di kampus itu biasanya ada namanya lembaga kemahasiswaan. Jadi setiap kampus itu pasti punya lembaga kemahasiswaan dan di situ biasanya ada banyak sekali informasi tentang beasiswa. Mungkin kalau kita lihat-lihat lagi beasiswa itu dari banyak sekali sumbernya. Mungkin ada yang dari pemerintah, kemudian ada yang dari perusahaan-perusahaan, kemudian ada yang dari bank dan lain-lain, organisasi. Nah itu benar-benar harus nyari sih. Jadi mungkin sering-sering ya tadi seperti yang awal itu juga sering-sering aja searching di internet karena informasi beasiswa itu udah sangat banyak sekali gitu. Jadi beasiswa itu sangat mudah sebenarnya kita persiapkan karena di situ udah lengkap juga apa yang akan kita dapatkan, terus apa saja yang harus dipersiapkan dan lain-lain itu udah ada informasi di internet. Mungkin gitu sih, rajin-rajin aja buka internet sama tanya-tanya. Wawasan bener-bener ya. Tanya-tanya ke lembaga kemahasiswaan. Sama kalau bisa yaitu ada suatu circle atau teman-teman yang emang niat nih untuk cari beasiswa dan lain-lain karena itu sangat membantu sih nanti ketika sharing-sharing, ketika bikin esai atau bikin apa dan lain-lain untuk persyaratan beasiswa itu. Mungkin gitu sih. Ya, selain itu kan mau nambahin ya. Yang tadi kan kita ngomongin beasiswa umum ya, akademis kan berarti ya. Nah, buat teman-teman yang nggak pede dengan nilai-nilai segala macam, beasiswa itu sebenarnya ada beberapa jenis. Kita harus tahu apa jenis-jenis beasiswa itu apa aja yang jadi kriteria. Ada yang misalkan di kampus saya ada yang baca Al-Quran, hafalan Al-Quran itu ada. Terus non akademis juga ada. Non akademis itu apa Mas? Kayak misalkan kita punya sertifikat kejuaraan apa tuh olahraga, lomba-lomba esai apa segala macam tuh bisa. Bisa diajuin itu. Bisa diajuin. Tergantung di kampus itu gimana sebenarnya. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Kan ini kan masnya ada yang dari negeri dan dari swasta. Menurut mas-masnya sendiri itu perbedaan antara negeri dan swasta itu gimana? Perbedaannya apa nih Jan? Iya, perbedaannya biar teman-teman yang lain tuh tahu bedanya negeri itu gimana, swasta tuh gimana, biar mereka tuh yang nih. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kualitas itu ya tidak terlalu, maksudnya kita tidak bisa membedakan dari situ. Sebenarnya untuk perbedaan yang jelas dari negeri dan swasta itu kan siapa yang mempunyai perguruan tinggi tersebut. Kalau dari swasta berarti itu diatur oleh swasta, kalau dari negeri ya diatur oleh pemerintah. Nanti mungkin akan sangat berbeda itu di gimana cara proses pendaftarannya. Tapi kalau dari segi biaya itu gimana? Sama atau beda biasanya gitu? Oke, kalau dari segi biaya itu ketika kita kalau dari universitas negeri, dari perguruan tinggi negeri itu mereka dapat bantuan biaya dari pemerintah. Jadi udah ada alokasi dana untuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk dari swasta karena mereka mandiri biaya, mereka kebanyakan emang membebankan biaya itu ke mahasiswanya. Iya, benar. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalau kita lihat dari harga untuk masuk ke swasta itu jauh lebih mahal. Gitu.
Tapi juga kalau kita lihat juga sebenarnya sangat banyak juga perguruan tinggi swasta yang bagus juga, karena biasanya di perguruan tinggi swasta itu lebih ke ngarah ke lebih ke spesialis gitu. Misalnya kayak kalau kita lihat dari Universitas Amikom gitu, mereka lulusan-lulusan dari jurusan komputer itu sangat baik gitu loh. Alat-alatnya lebih komplit gitu ya istilahnya gitu bahkan ya. bisa mengalahkan lulusan-lulusan dari universitas-universitas negeri gitu. Kalau perbedaan biaya mungkin ya agak beda sedikit. Iya, lah. agak beda-beda Tapi sedikit. kalau istilahnya dari hasil orang yang keluar dari sana nih Mas, itu menurut Masnya gimana nih? Kalau aku ya sebagai mahasiswa aktif yang di perguruan tinggi swasta, kalau itu sih balik lagi ke personal masing-masing. Gimana dia mau belajar, mau survive. Percuma dong kalau misalkan udah masuk negeri tapi dia malas-malesan main terus, sama aja. Gak ada bedanya sama swasta dong. Nah, gitu sih sebenarnya. Balik lagi ke orangnya lagi. Kalau dia mau belajar, oke. Tapi kalau bicara swasta dan negeri ya, untuk masalah mungkin sosial seperti apa gitu ya, bagaimana keadaan suasana negeri dan swasta seperti apa gitu. Kalau dari sudut pandang saya yang kuliah di negeri itu, di situ tempat di kuliah negeri itu sangat heterogen. Nah, di masalah heterogen itu orangnya tuh warna-warna. Enggak warna-warna gimana? Apalagi saya ini sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, yang orangnya warna-warna, yang orangnya itu pandangannya bermacam-macam, itu kita harus lebih paham. Kita harus ikut membaur, tapi bukan melebur. Ya kan? Membaur itu apa? Kita bolehlah ngobrol sama siapapun itu dengan pendapat mereka tersebut, tapi jangan sampai melebur. Gitu. Bagaimana itu juga lagi-lagi insting survive ya. Pintar-pintar cari lingkungannya ya. Di pandangan saya itu bagaimana sosial mencari temannya itu juga harus lebih berhati-hati, tapi juga nggak usah introvert nggak terlalu tertutup lah gitu. Mungkin itu dari sisi sosialnya. Tapi di mata saya swasta ya mungkin masih ya mungkin orang-orangnya ya sama-sama lah. Maksudnya misalnya Muhammadiyah ya otomatis ya Muhammadiyah semua lah. Maksudnya ya memang heterogen tapi kan ya masih satu kelihatan. Iya, masih pandangannya satu lah. Mungkin itu sih yang jadi perbandingan. Ya sebenarnya sama aja sih ya. Kalau mau masuk kuliah balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Masing-masing balik sama omongannya Mas Wag tadi. Ya kita maunya gimana, kita mau kuliah ke swasta ya kayak gini, kalau mau ke negeri ya kayak gini ya, kita punya pendapat masing-masing. Terus di masa pandemi kayak gini kan ya kita juga bimbang nih Mas, yang mau masuk kuliah terus kuliahnya gimana, istilahnya masa kuliah cuman di rumah aja gak ketemu kan, istilahnya ya bingung juga kita gimana sih. Ya ini kita mau tanya nih, kalau mau masuk kuliah tuh ospek dulu tuh gimana sih Mas, sebelum ada masalah pandemi kayak gini? Yang istilahnya kalau di masa SMA tuh apa Mas? Kayak mos ya benar banget mos. Jadi untuk ospek itu sendiri itu memang menjadi salah satu kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh perguruan tinggi, biasanya itu dipegang oleh mahasiswa. Jadi inti dari ospek itu kan mengenalkan dari lingkungan dari kampus itu sendiri. Jadi kan di kampus ini, misalnya di kampus kalau saya di Institut Teknologi Bandung itu kan di dalamnya ada wadah-wadah di mana kita bisa untuk memberikan aktualisasi diri. Misalnya itu ada keluarga mahasiswa, kemudian ada himpunan jurusan dan lain-lain. Nah, salah satu metode dari kami yang sudah menjadi mahasiswa aktif untuk mengenalkan wadah-wadah tersebut yang melalui ospek itu. Jadi di situ kan juga ada banyak sekali kampus itu kita bisa menemukan banyak sekali unit-unit kegiatan mahasiswa, baik dari yang olahraga kayak renang, basket, atau yang dari unit-unit kajian dan lain-lain, itu banyak sekali. Kita bisa mengembangkan diri kita di kampus itu sangat banyak wadahnya. Nah, gimana kita mengenal wadah tersebut ya melalui kegiatan ospek itu, gitu. Kalau ada unit pencarian jodoh mungkin ada. Kalau dari negeri sih gini ya bilangnya. Ini kalau kadang ada swasta tuh ada bisikan kalau swasta tuh lebih keras. Iya, maksudnya lebih di belakang tuh ya itu gimana Mas, bisa kasih penjelasan? Kalau yang pengalaman saya ikut ospek ya kan, saya nggak tahu ospek di negeri itu kayak gimana prosedurnya, kan tiap kampus beda-beda kan. Kalau di saya tuh tahun saya emang
diusahakan tidak ada yang namanya perpeloncoan. Ya. Diusahakan tidak ada, tapi ya Diusahakan tidak ada, tapi ya pada nyatanya ya mungkin masih ada 1-2 nyolong-nyolong dikit lah kan. Dipukulin dikit lah. Ya nggak sampai segitu ya sebenarnya. Ada kayak gitu nggak mas istilahnya? Kalau ya, dulu sampai sih kekerasan kayak nggak, gitu? paling cuman kayak ya tahu sendiri lah, ospek kan wajarnya bikin tugas bikin apa, bikin penugasannya yang gitu. biasanya ke penugasannya. Terus kalau SMA kan istilahnya bolos tuh bisa setiap hari ya jadi. Nah ini nih